Baru 2 bulan, 3 bulan dia keluar tanpa pamit. Kalaupun keluar pamit, alasannya sakit lah, orang tuanya nggak ada yang jaga lah. Terus mendadak juga dia. Mendadak pula. Kenapa? Di dalam undang-undang, Pak, seseorang karyawan mengundurkan diri adalah waktunya paling cepat 1 bulan, Pak. Oh, pemberitahuan terhadap perusahaan. Penyampaian pengunduran diri itu disampaikan kepada perusahaan paling cepat 1 bulan sebelum dia resign. Oke. Soal penahanan ijazah, Pak Surya. Penahanan ijazah ini kan di mana-mana terjadi nih seluruh Indonesia, yang mengakibatkan banyak protes. Akhirnya Wamenaker ini turun tangan untuk ngambil ijazah. Tapi saya ngelihatnya dari sisi lain, tentu ada alasannya kenapa perusahaan ini menahan ijazah. Ini perusahaan yang benar ya, bukan perusahaan yang nggak jelas. Tapi kebanyakan ini perusahaan-perusahaan besar yang juga menahan ijazah. Gimana penjelasannya, Pak Surya? Iya, Bang Ferdi. Kalau menahan ijazah itu dibuat kesepakatan, Pak. Biasanya pada saat kita rekrutmen, kita sampaikan bahwasanya untuk sama-sama kita menjaga kenyamanan di dalam hubungan kerja, kita tahan ijazahnya. Alasannya, Pak? Nah, untuk alasannya begini, Pak. Karena apa? Perusahaan juga sudah banyak, Pak, kecolongan, Pak. Ya, banyak perusahaan ini kecolongan hanya tempat untuk training, Pak. Hanya untuk tempat belajar. Cari pengalaman. Kita rekrut fresh graduate, orang baru lulus sarjana, lulus sekolah, kita kerjakan. Di situ kita keluar biaya semua, Pak. Mulai dari untuk kesehatan, cek kesehatan, ya. Sudah itu kalau dia ada training, kita buatkan training dia. Kalau perlu ada psikotes, kita ikutkan psikotes. Nah, semua ini biaya, Pak. Ya, biaya ini sudah timbul akibat hubungan kerja ini, Pak. Baru 2 bulan, 3 bulan dia keluar tanpa pamit. Kalaupun keluar pamit, alasannya sakit lah, orang tuanya nggak ada yang jaga lah. Terus mendadak juga dia. Mendadak pula. Kenapa? Di dalam undang-undang, Pak, seseorang karyawan mengundurkan diri adalah waktunya paling cepat 1 bulan, Pak. Oh, pemberitahuan terhadap perusahaan. Penyampaian pengunduran diri itu disampaikan kepada perusahaan paling cepat 1 bulan sebelum dia resign. Kenapa? Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang menggantung. Dia harus take over dulu dengan yang baru. Terus ada syarat lain selain itu? Apa harus ada pengganti? Itu tadi. Kita harus cari pengganti dulu. Dalam 1 bulan tuh harus ada take over pekerjaan. Kalau pekerjaan itu hanya administrasi, boleh bisa saja, segampang, secepat itu. Tapi kalau dengan uang, misal seorang accounting, sekarang finance, atau seorang yang bagian listrik, bagaimana dengan orang yang baru nggak tahu listriknya di mana dan sebagainya, bisa jebol, bisa kebakaran kita. Nah, itu yang diantisipasi oleh perusahaan. Kenapa kita tahan ijazahnya? Saya tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Itu dibuat kesepakatan. Keperluannya masing-masing, Pak. Ya, perusahaan mengantisipasi kalau dia buru-buru keluar, kita sudah mengeluarkan biaya, maka di kesepakatan itu kita buatkan. Apabila dalam waktu sekian bulan atau sekian tahun saudara mengundurkan diri, pihak kedua mengundurkan diri, maka segala biaya yang timbul akibat hubungan kerja ini diganti oleh si pekerja. Nah, ini nggak bisa, Pak. Kita nggak pernah nahan gaji mereka. Nggak ada orang yang mau ganti. Nah, gimana kalau dia tiba-tiba pergi aja, gantinya kayak mana? Nah, maka itu, oleh karena itu kalau kita tahan ijazahnya, dia akan balik lagi. Paling tidak dia mengikutilah agreement atau perjanjian yang sudah kita sepakati sama-sama. Misalnya waktunya 6 bulan, waktunya 1 tahun, waktunya PKWT-nya ya, Pak. Misalnya 2 tahun. Perjanjian kerja waktu tertentu. Tentunya. Jadi sama-sama kita. Nah, kalau kejadian ya, kejadian sudah ada KKB ya, kontrak kerja bersama. Terus ternyata dia pergi aja. PKWT ya, soal pekerjaan kerja waktu tertentu ya. Nah,
dia pergi begitu saja, ya. Kemudian tiba-tiba lapor sana lapor sini, kejadianlah seperti lapor ke Wamenaker Noel kemarin. Dipaksalah untuk dikeluarkan. Itu bagaimana pendapat Pak Surya? Ya, kalau saya pikir gini Pak, ya pekerja juga harus tahu. Pada saat dia melamar kerja, pasti sudah disyaratkan. Ya, nah, dia waktu nggak mungkin ujuk-ujuk kita mau pegang ijazah dia dari mana kalau dia nggak kasih. Kalau dia nggak kasihkan, kalau dia nggak serahkan kepada kita siapa? Iya, apakah kita ngambil dari universitasnya dan sebagainya? Tidak. Dan pasti ada kesepakatan. Ada. Maka itu saya lihat harus dibuka lagi kesepakatan itu. Ya, kesepakatan itu apakah kedua belah pihak bersedia ijazahnya ditahan? Ditahan itu bukan disimpan, digadaikan, bukan. Hanya untuk jaminan supaya pada saat dia bekerja, kalau dia memundurkan diri, dia punya waktulah untuk kepada perusahaan menyampaikan. Tapi ada yang kemarin di Surabaya itu perusahaan itu tidak mengakui bahwa dia nahan ijazah. Gimana itu? Nggak benar juga perusahaannya berarti? Oh ya, nggak mungkin. Karena saya pikir setiap ijazah ini kan, ijazah ini surat berharga, ya Pak. Kalau surat berharga pada saat menyerahkannya pasti ada tanda terima Pak. Ya, artinya si karyawan ketika menyerahkan ijazah itu kan harus ada tanda terima. Ada tanda terima. Ada, jadi Pak. kalau nggak ada tanda terima, jangan kepaksa dia bekerja di situ dong. Nah, masalahnya begini Pak. Kan katanya dia nggak ada tanda terima semua, jadi nggak ada bukti. Salah dia berarti. Karena gini Pak ya, kadang-kadang pada saat dia melamar kerja, dia butuh kerja, dia di posisi yang lemah. Ya, apapun yang disyaratkan oleh perusahaan pasti dia mau Pak. Diikuti sama dia. Karena dia tidak di posisi bargaining yang lemah. Tidak ada bargaining yang tinggi ya. Tidak ada bargaining lagi. Karena dia butuh pekerjaan itu. Jadi sarannya gimana Pak untuk karyawan-karyawan baru ini? Sudah betul lah. Kalau saya pikir harus kita buatkan kesepakatan. Ya, sekecil apapun kita tuangkan dalam kesepakatan. You kalau mau oke, you sign. Kalau tidak, no problem. Ya, jadi karena saya pikir masih banyak pekerja-pekerja lain yang memang qualified-nya baik. Ya, artinya untuk mengamankan ijazah ini dari tadi yang perusahaan tidak mengaku ada ditahan, artinya si karyawan ini kalau dia terpaksa pun ya tetap harus meminta itu ya, biar aman. Iya. Biasanya Pak, perusahaan tidak gampang sekecil itulah ya. Nah, dan karyawan juga tidak juga akan berbohong, pasti ada. Kalau si karyawan pernah menyerahkan ijazahnya, pasti ada. Si perusahaan juga menerimanya juga pasti ada tanda terimanya. Jadi sekarang juga lebih simpel ya, di foto aja udah cukup barang bukti ya, nggak harus buat itu juga bisa kan, foto simpen ya sebagai barang bukti. Oke. Soal penahanan ijazah ini sudah kita clear, memang ada syarat-syaratnya. Iya. Dan ini dibuat kesepakatan Pak. Dibuat kesepakatan agar nih dan supaya sama-sama enak lah kita bekerja. Tadi dari Pak Surya, karyawan ini yang repot ini kan dia tiba-tiba keluar. Iya, perusahaan udah mengeluarkan biaya, baru 2 bulan dia keluar. Segampang itu. Sementara Pak Surya, kalau Pak Surya ingin memecat karyawan, itu syaratnya lebih banyak nggak? Pak. Jadi gini Pak, kita biar ngimbangi antara perusahaan hak dan kewajiban. Haknya karyawan kita akan penuhi, tapi kewajiban karyawan juga harus dipenuhi. Hak perusahaan harus juga dipenuhi Pak. Karena begini Pak, ketika kita mau PHK seseorang karyawan, pasti itu banyak syarat ya Pak. SP1 dulu, SP2, SP3, sudah itu diradakan pengajuan perundingan dan sebagainya, sehingga baru nanti yang menentukan pemecatan itu adalah panitera, bukan perusahaan Pak. Panitera mana? Panitia penyelesaian perselisihan perburuan di Snaker. Iya, di Snaker. Oh, jadi kan perusahaan mau mencat nih orang. Iya. Kita harus menyampaikan kepada Disnaker Pak. Baru putus. Oh, jadi kita nggak bisa langsung. Iya, kecuali dia mempunyai kesalahan berat. Ya, misalnya mencuri, mabuk-mabukan, merugikan perusahaan secara finansial. Nah, itu. Jadi harus kalau ada pemecatan karena pekerjaan dinilai buruk, tidak cakap, tidak loyal, itu kita selalu harus mengajukan dulu Pak. Mengajukan kepada Disnaker
setepat untuk pemecatan. Dari Disnaker nanti dilakukan lagi dialog, dia lakukan lagi panjang juga urusannya. Iya. Nah, sementara kalau karyawan mau keluar, Pak, hari ini dia mau keluar, ya dia keluar aja, nggak beban. Apalagi kalau ijazah nggak ditahan. Nguber-nguber sampai rumah dia. Apalagi dia di-hire dari jauh, Pak. Luar kota ya. Misalnya dia dari Bandar Lampung diterimanya di Papua. Bagaimana itu kita mau nyari dia pulang? Ya, nah kalau salah satunya itulah mensiasatinya dengan ijazah ijazahnya dipegang lah, jangan bilang ditahan lah, dipegang oleh perusahaan. Nah soal apa tadi ya, soal tenaga kerja, kalau si perusahaan ini dalam keadaan rugi, kemudian dia mau merumahkan karyawannya, apakah bentuknya sama seperti tadi? Sama, Pak. Jadi kalau kita mau merumahkan, ya kan dia udah bangkrut nih, atau penjualannya sudah turun lah. Jadi dia mau merumahkan karyawan itu harus persetujuan juga. Harus. Disnaker itu memang peran penting, Pak. Karena apa? Maka di Disnaker itu ada divisi yang namanya perselisihan perburuan. Ya. Nah, mereka lah yang menangani semua. Jadi kita juga perusahaan tidak semena-mena, Pak, mau PHK mereka. Kalau kita pilot juga harus diperiksa dulu dengan akuntan publiknya, disampaikan ke Disnaker. Jadi lebih berat perusahaan ya, pemirsa Gunsantok, lebih berat perusahaan memecat karyawan daripada karyawan itu mengundurkan diri atau kabur. Sama sukanya dan tidak ada sanksi hukum. Kalau perusahaan masih ada sanksinya karena dia harus persetujuan Disnaker ya. Karyawan keluar mengundurkan diri, sementara ijazahnya kita tidak tahan. Terus apa yang harus kita lakukan? Tidak ada. Gaji sudah, dia habis gajian mundurkan dirinya. Gaji nggak pernah ditahan. Kita nggak pernah nahan gaji karena lewat dari 5 hari jadwal gajian kita dikenakan denda dan segala macam. Jadi sehingga kepada saya himbau juga kepada teman-teman pekerja, teman-teman perusahaan, mari sama-sama kita bangun hubungan industrial yang lebih baik. Intinya komunikasi dan dituangkan dalam kesepakatan. Baru semua akan clear, tidak ada yang salah menyalah karena semua kita punya kepentingan. Perusahaan bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya dan karyawan juga mencari pendapatan yang sebesar-besarnya. Jadi harus ketemu titiknya sambil minum, Pak. Oke, Pak. Minum, Pak. Ya, kita santai, kan masih banyak yang mesti diobrolin. Aduh, saya ini biar nggak tegang-tegang. Belum seberapanya ya, Pak. Cuman ya adalah sedikit-sedikit ilmu kita yang masih bisa kita share lah. Iya, kan udah 35 tahun, Pak. Saya dari 90, Pak. 90 ya. Alhamdulillah di usia saya 60 ini masih diperlukan. Masih diberikan kesempatan untuk mengelola di perusahaan. Biar tetap sehat, Pak. Kalau banyak masalah kan tetap sehat, Pak. Jadi ada cara mengatasi masalah. Kata Bung Ferdi kan supaya kita selalu beraktivitas. Iya. Ini jalan kerja. Jalan otaknya jalan supaya kita nggak pikun. Nggak pikun. Ada masalah kita cari jalan keluar. Alhamdulillah kalau orang lihat saya katanya nggak 50, nggak 60, Pak. Berarti 59. Ya. Tapi botak ini kan dari dulu kan? Oh iya, Pak. Yang kata karyawan itu Bapak botak itu. Pak Surya botak tak berotak kan? Sudah itu Pak Surya malaikat pencabut nyawa. Cabut nyawa gara-gara mem-PHK orang. Iya, setiap saya. Tapi pakai proses kan, Pak? Nggak semena-mena kan? Saya alhamdulillah, Pak, selalu kalau dilaporkan kepada instansi terkait yang tenaga kerja, saya alhamdulillah bukannya sombong, menang. Karena saya selalu memakai prosedur. Apa jalur yang benar gitu. Tahapan-tahapan yang sesuai undang-undang. Karena bagaimanapun dia juga manusia, dia juga pekerja. Dan saya juga pekerja, Pak. Sama. Suatu saat saya seperti dia, bagaimana rasanya? Betul. Jadi saya memperlakukan bagaimana antara perusahaan dengan karyawan ini sinergi lah, Pak. Sehingga tidak timbul perselisihan, persoalan-persoalan perburuan lah. Oke. Wah.